Shalom anak-anak. Wah, senang sekali ya Lausa. Iya. Hari ini kita bisa ketemu lagi nih sama anak-anak. Kita bisa nyanyi bareng, kita bisa memuji Tuhan. Kita berharap anak-anak dalam keadaan sehat ya Lausa. Yuk, sebelum kita mau ibadah, kita mau berdoa dulu ya Lausa. Iya, Lause. Yuk, kita sama-sama lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, saya berterima kasih. Hari ini saya boleh kembali memuji Tuhan. Tuhan tolong supaya saya dapat bernyanyi dengan baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Nah, anak-anak, kita mau bersama-sama menyanyi. Ada satu lagu yang sudah lama nih ya Lausa, kita biasa nyanyikan. Tapi kita mau nyanyikan lagi nih. Anak-anak masih ingat nggak ya? Anak-anak tahu? Yuk kita sama-sama nyanyi lagu Mars Sekolah Minggu. Biasa setiap minggu kita nyanyikan ya Lausa. Iya. Kita nyanyikan lagi sama-sama ya. Mars Sekolah Minggu. Sekolah minggu, rumah anak-anak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekolah minggu, rumah anak-anak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Ya, anak-anak, tadi kita sudah bernyanyi dengan semangat ya, Mars Sekolah Minggu ya Lause ya. Betul. Nah, sekarang kita masih mau memuji Tuhan lagi. Memuji Tuhan, selalu puji Dia yang maha kuasa dan mulia. Mari kita angkat pujian, memuji Tuhan selalu. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, 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 mari kita puji Dia. Anak-anak, kalau tadi kita sudah memuji Tuhan, tapi Lausa lihat kayaknya ada yang nggak bersuka cita nih Lausa. Anak-anak ya. Dia masih sedih ya. Iya, sekarang kalau kita tahu Tuhan itu baik, Tuhan itu sayang sama kita, ayo kita sama-sama bernyanyi, mari kita bersukaria. Tentunya tidak dengan wajah sedih ya Lausa. Iya, wajah gembira ya. Yuk, sama-sama kita nyanyikan lagu Mari Kita Bersukaria. Mari kita bersukaria hari ini, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi
kita bersukaria. Karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata dan menyediakan kita, mari kita bersukaria. Ya, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan ya anak-anak. Kita siapkan diri kita, hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mengangkat satu pujian, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Lause Stephen. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, yuk Lause Stephen mau mengajak kita berdoa sama-sama. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita mau berdoa sama-sama ya. Yuk anak-anak, ikutin Lause Stephen berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan kasih setia yang Tuhan berikan hingga hari ini. Sebentar, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin dan berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, kemarin Lause Stephen baru beli mainan nih anak-anak ya. Waduh, kemarin Lause Stephen habis dari pasar baru anak-anak. Lause Stephen beli mainan kemarin. Mau lihat gak mainannya anak-anak? Nah, kita lihat ya mainannya ya. Wah, ini nih. Anak-anak punya gak di rumah mainan ini? Ini katanya mainan superhero anak-anak ya. Wah, bisa nari-nari. Wah, kita unboxing aja ya anak-anak ya. Wah, tadi sih ini sih belinya sih di pasar baru anak-anak. Wah, kita unboxing ya. Kita buka. Wow. Wah, keren ya anak-anak ya. Waduh, mainan superhero. Wah, helmnya bisa dibuka ya anak-anak ya. Jadi bisa kelihatan muka orangnya. Mana nih dibuka. Nah, tuh anak-anak. Wah, bisa kelihatan muka orangnya. Wah, terus katanya bisa dinyalain anak-anak. Wah, kita coba nyalain sama-sama ya anak-anak ya. Wah, ini mukanya kita coba nyalain. Wah, lampunya udah nyala. Lah, tapi kok nggak joget ya anak-anak ya? Wah, harusnya joget nih. Waduh, nggak bisa gerak nih anak-anak. Apa karena beli di pasar baru ya? Aduh. Nggak bisa anak-anak, cuma bisa nyala doang ya anak-anak. Waduh, lo sepikir tadi bisa goyang-goyang anak-anak. Wah, ya udah deh, nggak apa-apa. Anak-anak ada yang tahu nggak ini superhero apa namanya? Ini kan superhero nih. Ada yang tahu namanya siapa? Superhero apa? Ada yang tahu? Siapa? Iron Man, bener anak-anak ya. Wah, tahu semua nih ya kayaknya ya. Wah, superhero Iron Man. Nah,
anak-anak di rumah pasti anak-anak itu mengenal banyak sekali superhero ya. Ada Iron Man, ada Spider-Man bisa keluarin jaring ciu 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 gitu ya. Atau Hulk misalnya, kalau misalnya lagi marah langsung berubah jadi hijau. Waduh, keren-keren ya. Atau misalnya Thor dengan palunya ya. Palunya yang penuh listrik, kemudian dia serang musuhnya. Wah, semuanya langsung mati. Wah, keren banget ya film-film superhero ya anak-anak ya. Nah, kalian ada superhero favorit ya anak-anak? Nah, tapi anak-anak tahu nggak sih kalian kalau misalnya superhero yang kita tahu itu semuanya itu sebenarnya tidak nyata anak-anak. Itu semua hanya film anak-anak ya, hanya cerita belaka. Kalau misalnya kita lihat di dunia nyata, apakah ada Spider-Man yang bisa keluarin tangannya, bisa keluarin jaring dari tangannya? Apakah ada anak-anak? Ada nggak? Gak ada anak-anak ya. Atau misalnya ada orang yang kalau lagi marah bisa berubah jadi Hulk? Ada nggak anak-anak? Gak ada, itu semua hanya film ya anak-anak ya. Semuanya itu hanya film. Nah, biasanya superhero itu ditugaskan untuk satu. Tujuan superhero itu satu ya anak-anak ya. Yaitu untuk memberikan jalan keluar ketika seseorang ada masalah. Contohnya misalnya ada orang dirampok. Udah gitu superhero datang, wah nyerang perampoknya, kemudian akhirnya orangnya selamat. Dan orangnya tidak jadi dirampok karena ada superhero yang nolong. Nah, itu kan jadinya kan superhero-nya menolong, memberikan jalan keluar kepada seseorang ketika ada masalah. Nah, biasanya seperti itu ya, mau itu kebakaran kayak atau misalnya bumi mau hancur, superhero-nya bantuin gitu ya. Nah, ketika ada masalah diberikan jalan keluar oleh sang superhero. Nah, biasanya seperti itu. Tapi sayangnya anak-anak, superhero yang kita kenal seperti tadi Lause Stephen bilang ya, nggak nyata, semuanya itu hanya film anak-anak. Nah, tapi ada, tahu nggak sih anak-anak, kalau misalnya ada satu pribadi yang bener-bener anak-anak, bener-bener nggak settingan ya, tidak di film doang, tapi real, bener-bener nyata, memberikan jalan keluar di tengah-tengah setiap masalah, di tengah-tengah masalah kita, masalah orang-orang. Dia bisa memberikan semua jalan keluar nyata, tidak di film doang ya anak-anak. Nah, tahu nggak siapa anak-anak? Tahu nggak siapa? Spider-Man? Bukan. Siapa? Siapa? Tuhan Yesus, benar. Nah, Tuhan kita mampu memberikan kita jalan keluar atas setiap masalah yang kita hadapi. Nah, Lause Stephen tahu dari mana Tuhan kita bisa kayak gitu? Emang Lause Stephen pernah ketemu sama Tuhan terus ngobrol gitu ya, terus Tuhan cerita gitu ya? Nah, Lause Stephen sih nggak pernah ngobrol ya sama Tuhan ya. Cuman Lause Stephen tahu karena Lause Stephen pernah mengetahui kalau Tuhan pernah melakukan hal yang ajaib untuk memberikan jalan keluar bagi bangsa Israel di tengah-tengah permasalahan mereka ketika mereka terlihat seperti tidak ada jalan keluar anak-anak. Nah, kalian masih ingat gak kalau misalnya kemarin bangsa Israel diceritakan terbebas dari perbudakan Mesir. Dia akhirnya dibebaskan oleh Firaun atas perintah Tuhan yang Tuhan utus Musa dan Harun untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Akhirnya mereka pergi gitu ya, walaupun perjalanan mereka jauh, tapi mereka sukacita anak-anak ya. Karena apa? Karena terbebas dari perbudakan. Gak usah cakul lagi, gak usah angkat batu lagi, gak usah disuruh-suruh lagi. Kita bebas. Bayangin anak-anak selama bertahun-tahun ya jadi budak ya. Kita dipaksa kerja, kemudian akhirnya dibebaskan. Rasanya pasti senang sekali anak-anak ya. Mereka berjalan dengan sukacita, girang gitu ya, memuji Tuhan. Sampai akhirnya mereka sampai di tepi laut. Nah, ketika mereka sampai di tepi laut, ya udah, ini tempat kita beristirahat deh. Akhirnya kita siapkan tenda-tenda, kemudian akhirnya mereka berhenti jalan dulu, mereka beristirahat, makan, minum ya. Kalau kalian sama kayak kalian lagi istirahat sekolah ya, kalau istirahat kan makan, minum gitu ya. Mereka juga makan, minum gitu ya. Tapi pas lagi beres, kok kayak kedengeran ada suara berisik ya? Dari mana tuh suaranya tuh? Pas didengar lagi, kok makin kenceng? Suara apa anak-anak? Pas didengar lagi, suara apa nih? Suara langkah kaki yang banyak dan suara kaki kuda yang banyak sekali. Suaranya dari mana nih? Kita kan nggak ada yang pakai kuda ya, dan kita pun nggak ada yang lari-lari. Nah, dari mana nih suaranya nih? Pas ditengok ke belakang anak-anak, ternyata tentara Mesir mengejar bangsa Israel kembali. Mereka tidak terima kalau bangsa Israel bebas dari Mesir. Mereka mau menangkap bangsa Israel kembali.
Akhirnya dikejar dengan pasukan yang sangat banyak sekali. Wah, mereka takut, khawatir. Aduh, gimana nih? Kita kan udah di sini nih. Aduh, gimana ya? Kita mesti ngapain ya? Aduh, udah deh, kita lari aja deh. Ayo cepet lari. Tapi lari kemana? Kan di depan kita kan laut. Di belakang kita tentara Mesir banyak sekali. Mau lari kemana? Kita udah terkepung anak-anak. Pilihannya cuma dua nih. Apa kita ditangkap lagi kemudian dijadikan budak lagi? Atau kita dibunuh? Waduh, pilihannya cuma itu. Mereka makin takut. Mereka tanya ke Musa, kita harus apa dong? Aduh, kita bisa mati kayak gini nih. Tapi Musa bilang ke mereka, percaya kepada Tuhan. Karena pasti Tuhan membuka jalan bagi kita. Kemudian akhirnya Musa berdoa kepada Tuhan, meminta petunjuk dari Tuhan. Dan Tuhan memerintahkan Musa untuk mengulurkan tongkatnya di atas laut. Kemudian Musa mengulurkan tongkatnya di atas laut. Diulurkan tongkatnya di atas laut, dan ketika diulurkan anak-anak, apa yang terjadi? Angin kencang dari kiri dan kanan bertiup anak-anak ya. Bertiup sangat kencang dan membelah laut menjadi dua anak-anak. Waduh, laut menjadi dua. Sampai-sampai dasar lautnya kelihatan dan membuat jalan ya. Sehingga bangsa Israel bisa lewat di tengah-tengah laut pada saat itu. Wah, luar biasa sekali anak-anak ya. Wah, ketika bangsa Israel melihat itu, mereka langsung memuji Tuhan. Tuhan luar biasa loh. Wah, Tuhan hebat banget bisa ngebelah laut jadi dua ya. Udah, kita langsung jalan aja. Wah, akhirnya mereka jalan ya anak-anak ya. Mereka jalan melewati tengah laut sampai akhirnya tiba di ujung. Sedangkan bangsa Mesir yang mengejar mereka lihat, bisa terbelah tuh laut. Kalau mereka bisa lewat, berarti kita juga bisa lewat. Kita kejar aja deh. Wah, akhirnya mereka dikejar ya anak-anak ya. Mereka dikejar oleh tentara Mesir, tapi Tuhan menghadang tentara Mesir. Di tengah-tengah laut, ketika mereka berada di tengah laut, kereta kuda mereka dikacaukan oleh Tuhan sehingga mereka nggak bisa maju lagi. Waduh, ini udah bingung nih ya, gimana nih tentara Mesir nih udah nggak bisa ngejar lagi. Kemudian tentara Mesir bilang, waduh, udah deh, kita nggak usah ngejar bangsa Israel lagi, kita balik aja. Lawan kita itu bukan cuma bangsa Israel, tapi ada Tuhan juga. Lawan kita itu Tuhan yang hebat. Akhirnya udahlah, kita balik aja. Tetapi ketika bangsa Mesir mau kembali ya, ketika mereka mau mengundurkan diri, Tuhan memerintahkan Musa lagi untuk mengulurkan tangannya kembali ke atas laut. Dan ketika diulurkan anak-anak, lautnya langsung menutup ya. Langsung semua tentara Mesir tenggelam dan mati pada saat itu anak-anak. Wah, luar biasa sekali. Ketika bangsa Israel melihat Tuhan yang begitu luar biasa, Tuhan yang bisa membelah laut gitu ya. Yang belah laut bukan Musa anak-anak ya, tapi Tuhan yang sudah membantu bangsa Israel membebaskan dia dari kematian gitu ya, dengan caranya yang sangat ajaib. Bangsa Israel akhirnya memuji Tuhan. Tuhan terima kasih, Engkau sangat baik gitu ya. Wah, mereka senang sekali karena mereka melihat keajaiban Tuhan yang luar biasa membebaskan mereka. Nah, sekarang Lost Stephen mau tanya, dari superhero yang kalian tahu, kira-kira ada nggak anak-anak ya superhero yang mampu membelah lautan jadi dua? Wah, ada nggak anak-anak? Dan bukan di TV ya, bukan cuma film, tapi nyata beneran terjadi anak-anak. Ada nggak kayak gitu? Ada nggak? Nggak ada ya anak-anak ya? Ada? Nggak ada anak-anak. Yang bisa seperti itu cuma Tuhan kita, Tuhan Allah kita. Tahu nggak kenapa? Kenapa Tuhan kita bisa seperti itu? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang mampu melakukan segala sesuatu yang ajaib, yang bahkan tidak pernah bisa kita pikirkan. Itu Tuhan kita. Tuhan kita sangat-sangat luar biasa ya anak-anak ya. Nah, dari kisah bangsa Israel ini, kita bersyukur kalau misalnya kita mempunyai Tuhan yang begitu luar biasa. Tuhan yang begitu hebat, Tuhan yang begitu berkuasa, mampu melakukan keajaiban yang luar biasa seperti itu, yang bahkan kita tidak bisa pikirkan ya. Nggak pernah kita pikirkan kok laut bisa kebelah jadi dua. Kita ngebelah air dalam gelas aja jadi dua aja nggak bisa. Ini laut kebelah jadi dua anak-anak ya. Wah, luar biasa sekali Tuhan kita itu ya. Dan dari sini kita juga belajar untuk mengingat kalau misalnya Tuhan kita adalah Tuhan Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Di tengah-tengah ketika kita menghadapi suatu masalah, Tuhan pasti ada bersama dengan kita. Dan Dia siap untuk memberikan jalan keluar di tengah segala persoalan kita. Di tengah segala permasalahan kita. Bukan sesuai apa yang kita mau ya anak-anak ya. Bukan aku maunya A selesainya.
pakai cara aja deh. Udah gitu Tuhan akhirnya ikutin cara A. Nggak kayak gitu. Tapi sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan pasti memberikan jalan keluar di tengah permasalahan kita sesuai dengan jalan yang sudah Tuhan tentukan. Dengan caranya yang ajaib, yang membuat kita tercengang ya, membuat kita kagum akan segala perbuatan Tuhan yang begitu ajaib. Oke anak-anak, sekarang kita mau menghafal ayat hafalan ya. Kita hafal sama-sama ya anak-anak. Halo teman-teman, aku mau mengajak kalian bersama-sama menghafal ayat hafalan hari ini. Ayat hafalan hari ini dari Keluaran 33 ayat 14. Aku sendiri hendak membimbing engkau. Wah, pendek sekali ya. Aku percaya kalian pasti bisa menghafalnya. Yuk, kita menghafalnya sekali lagi. Keluaran 33 ayat 14. Aku sendiri hendak membimbing engkau. Sekali lagi ya. Keluaran 33 ayat 14. Aku sendiri hendak membimbing engkau. Nah anak-anak, kita sudah menghafal ayat hafalan. Mulai hari ini yuk kita sama-sama mengingat ya anak-anak ya. Kalau kita mempunyai Tuhan Allah yang besar, kita mempunyai Tuhan Allah yang berkuasa, Tuhan Allah yang hebat, melebihi superhero apapun ya. Bahkan seperti Iron Man ini melebihi ya anak-anak ya. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang peduli. Tuhan yang selalu ada bersama dengan kita. Dan Dia akan membebaskan, memberikan jalan keluar bagi kita di tengah segala persoalan kita dengan caranya yang ajaib. Oke anak-anak? Oke, nah sekarang Pastor Stephen mau memimpin kita dalam doa ya. Yuk kita sama-sama lipat tangan, kita mau tutup mata, kita mau berdoa ya anak-anak ya. Yuk, Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan kasih setiamu. Hari ini kami diajarkan untuk melihat bahwa kami mempunyai Allah yang besar, yang berkuasa, dan Allah yang peduli atas persoalan kami. Tolong kami Tuhan untuk dapat percaya kepadamu. Sebentar kami akan melakukan kegiatan lain. Kiranya Tuhan pimpin dan Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, firman Tuhan kita sampai di sini. Pastor Stephen mau minta retur dulu ya anak-anak ya. Waduh, ini nggak bisa gerak nih. Yaudah, firman Tuhan kita sampai di sini. Sampai berjumpa minggu depan.